Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Saya dengar kemarin Mahfud MD, saya bilang 2, 3, 4 hari lalu. Dia katakan ini Anies Baswedan mau ditangkap KPK, ditakut. Dia katakan kalau itu memang hukum, hukumlah. Kalau politik, politiklah. Kalau dia memang melanggar hukum. Tetapi dalam konteks ini penyelenggara negara takut menangkap si Anies Baswedan yang mau melakukan korupsi yang sudah benar-benar. Ada anggapan bahwa dia dijegal untuk menjadi calon presiden. Nah, itu di negara kita jeleknya. Sudah terkontaminasi dengan gaya politik. Belum agama itu, Pak. Kalau agama itu udah ada ancaman. Yuk kalau tangkap saya akan mobilisasi umat saya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Seperti beberapa tahun lalu. Memobilisasi massa. Nah, sehingga hukum sudah tidak lagi berjalan di Indonesia. Saya bersyukurlah kita ada tantangan dari sini untuk gain mereka yang melakukan selalu mendeskripsikan agama, saya bilang minoritas kita di sana agama Kristen. Dengan apapun mereka akan mengatakan Yesus Kristus adalah ini atau takut pada salib. Yaitu Abdul Somad itu sebenarnya salah satu konflik di hubungan sesama manusia yang ada di Indonesia. Tetapi ya begitulah kebijakan pemerintah. Mereka tidak mampu untuk mau menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Raja Uti tes suara dulu. Pastur, asli. Iya, asli. Tadi saya nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Iya, saya kira ada yang diserupakan lagi. Teddy, mana Teddy? Teddy Amerika, mana Teddy Amerika nih, belum keluar nih videonya nih. Oke. Beberapa catatan Pak Paul. Ya. Ya, kalau saya sih ngelihat begini Pak, simpel aja analoginya. Jual barang palsu pasti takut sama yang asli Pak. Nah, itu juga bisa tuh. Yang kedua, kalau misalkan suatu ideologi politik dibungkus dengan suatu ajaran tertentu, ya bagaimanapun dia tetap politik Pak Paul gitu. Nah, dalam politik ini yang paling utama adalah dominasi gitu, dominasi dan kekuasaan gitu. Jadi semakin banyak massa, seperti kata Pak Santi Amor, maka semakin mudah untuk berkuasa gitu. Nah, kalau seandainya jumlah massanya semakin lama semakin sedikit, maka yang terjadi adalah kekuasaan bisa hilang Pak Paul gitu. Kekuasaan itu bisa hilang. Nah, itu yang terjadi sebetulnya kenapa sisi gelapnya demokrasi kita ini kan, demokrasi lah di seluruh dunia. Suatu ajaran yang di belakangnya ada ideologi politik, dia pasti akan mengejar jumlah dominasi Pak, jumlah massanya Pak, dengan cara memanfaatkan demokrasi untuk berkuasa gitu. Nah, ini yang ditakutkan kalau misalkan tiba-tiba sudah makin banyak orang yang meninggalkan ajaran tersebut misalnya. Nah, itu berarti dia akan kehilangan dominasinya. Dan kalau bisa, biasanya yang ideologi politik ini dia akan mengusung suatu kebenaran. Nah, kebenaran ini yang boleh dipahami oleh orang di seluruh dunia adalah kebenaran versinya, kebenaran versi yang lain tak boleh Pak Paul gitu. Nah, ini juga yang membuat rasa takut itu timbul, jadi fobi terhadap ini ya, terhadap ajaran-ajaran lain gitu ya, begitu banyak terhadap ideologi yang lain, kira-kira begitu Pak Paul gitu. Nah, jadi kita lihatlah, kalau betul yang dikatakan bahwa, mungkin Pak Paul melihat data yang dulu almarhum siapa itu, yang, udah meninggal itu orangnya, yang dulu ini, memang betul 10 juta Pak, tapi sekarang udah hilang kelihatannya videonya dia, udah nggak ada lagi. Udah hilang ya? Udah nggak ada Pak. Dulu ada videonya itu Pak. Nah, jadi di satu sisi ya kita kadang-kadang miris juga ya. Misalkan lah di negara kita ini, kalau misalkan dari sejak kemerdekaan itu Pancasila diterapkan, sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi kan ini kan nggak pernah diterapkan dengan baik Pak Paul. Bahkan sekarang ini makin parah saya lihat. Mau ibadah aja mesti izin
pemerintah. Mana ada begitu, Pak, di negara manapun. Nah, itulah betapa mengerikannya ya. Tangan penguasa dipakai untuk menekan kelompok lain yang ideologinya tidak sama, yang ajarannya tidak sama, gitu Pak Paul. Nah, ini yang kita bingung sampai kapan berubah gitu. Dulu para pendiri bangsa, terutama dari Indonesia Timur maupun dari mayoritas yang Kristen maupun Hindu dan lain-lain, itu merasa bahwa Pancasila ini akan mengayomi. Ternyata Pancasila hanya jargon, Pak. Supaya kita mau menyatu dengan republik ini, tetapi sesudah itu nggak dilaksanakan. Nah, inilah yang terjadi sekarang, buahnya yang kita lihat sekarang ini. Saya kira begitu, Pak Paul. Mungkin nanti bisa ditambah atau berkembang diskusinya. Iya kan? Utaknya nggak maju-maju. Repot. Si Teddy mana? Teddy masih jengkel ngomong sama orang Mana kemarin. Teddy, mana Teddy? Kasih kesempatan dia ngomong nih. Iya, dia puas masih jengkel Pak Pol sama orang kemarin tuh. Geblek. Kenapa toh kemarin? Hah? Kemarin kenapa? Aduh, Pak Pol nggak masuk ya? Enggak. Aduh, kita semua diserang habis. Kita nyerang balik. Rame dia kemarin. Waduh, saya nggak dengar tuh kemarin. Kenapa toh? Semua orang disalahin katanya. Amerika salah, Amerika imperial, Amerika pengadu negara kalau macam. Lo bilang, lu ngapain ngeliat Amerika? Lihat Indonesia tuh lu beresin. Udah jangan ngurusin Amerika, udah jangan beli iPhone, jangan pakai Facebook, jangan pakai Google, jangan pakai barang-barang Amerika. Kan lu lebih enak hidup lu. Ngamuk-ngamuk nggak Amerika disalahin melulu. Orang geblek. Iya, Pak. Kemarin itu kita ini salah ngundang narasumber. Pusing. Temennya Pak Sardi Amr ya? Tapi seru. Siapa sih Pak narasumbernya? Kadang-kadang begitu Pak. Kita ngundang Pak narasumber. Sardi Amr nggak tahu. Terakhir ini suka masuk yang aneh-aneh Pak Paul. Katanya Kemarin itu yang ngaku pendeta pengacara sekaligus itu juga aneh. iya, Pak Paul. itu juga ngaco. Enggak, kemarin itu ngaku katanya, kan itu si Teddy aku sama Teddy bilang katanya banyak tuh pejabat Indonesia yang lulusan Amerika tapi utuknya juga kadrun. Nah, terus dia nyalain. Nah, itu sebabnya gara-gara lulusan Amerika. Seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Gara-gara sekolah di Amerika jadi kadrun, jadi geblek katanya. Mana Pak Teddy nih, Pak Teddy nih. Pak Teddy, udah marahnya jangan lama-lama. Mana Pak Teddy nih? Mana Mana Teddy? Udah, orang kemarin disuruh kasih itu aja lah, makanan daging anjing dari Manado sana. Pak Teddy. Oh, Pak Pol kemarin nggak? Shalom. Shalom, Pastor. Ya, ini bagus ini. Ya, Teddy, lanjut Pak Teddy. Tadi kamu Iya. masakin tuh gulai anjing or something. Orang- Iya, memang iya. Ini Pak selalu saya selalu ada filosofi di dalam hidup saya. Kalau Anda berada di dalam bingkai Anda tidak akan dapat melihat siapa Anda. Tapi Anda kalau di luar bingkai itu Anda bisa melihat apa yang terjadi. Artinya seperti kita di sini, kita di Amerika itu bisa melihat Indonesia itu bagaimana. Jam berapa? Jam 5 berapa? Sampai? Ya. Sorry, lanjut. Sorry Pak Teddy. Ya, Lanjut. Bapak. Ya, ini tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya bilang bahwa negara kita ini, kalau masih ada penekanan HAM itu, hak asasi, salah satu SK Menteri itu yang melarang berdirinya gereja atau itu salah satu dampak di negara kita. Saya yakin tidak akan maju. Ini saya harap dengar pada penyelenggara negara. Negara kita sampai kapanpun tidak akan maju. Ya, kalau dengan mempergunakan Pancasila, karena Pancasila itu saya
definisi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada kelompok-kelompok mayoritas, ya. Kemudian Pancasila ini hanya digunakan untuk menutupi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi. Karena Pancasila ini, saya bilang ini Pancasila adalah landasan ideal. Itu landasan ideologi. Landasan ideal itu konteksnya adalah sebuah angan-angan, sebuah cita-cita. Tetapi tidak ada kepastian di depan. Oleh sebab itu menggunakan Pancasila yang tidak ada kepastian itu yang mereka gunakan. Itu kalau masih dipertahankan SK2 Menteri, selama itu negara kita tidak akan maju. Itu yang menjadi dasar bagi negara kita tidak bertumbuh dan berkembang. Itu yang menjadi biang pokok di negara kita. Oleh sebab itu penyelenggara negara saya bilang bahwa Irian Jaya itu tetap akan konflik sampai kiamat itu. Karena ada dasar-dasar yang tidak baik di negara kita. Kecuali negara kita melakukan yang melakukan seperti kita memisahkan, itu paling pokok, memisahkan agama dengan negara. Tidak pandang bulu lah dia. Mau dia agama mayoritas, mau kalau dia di depan hukum itu, ya sama lah di depan hukum. Yang itu kita pembicaraan kemarin juga sampai di situ. Karena yang Pak Bakti itu, yang kemarin itu orientasi berpikirnya ini yang saya bilang dipakai oleh Orde Baru dan Orde sekarang ini. Orang-orang seperti ini. Dia mampu menetralisir jikalau ada orang melakukan kesalahan-kesalahan hukum di negara kita. Dia yang mampu menetralisir kalau ada kelompok-kelompok mayoritas melakukan persekusi di negara kita. Dia akan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi bahasa-bahasa ini kan Pak, bahasa-bahasa saya bilang dipergunakan dari tahun 80-an bahasa-bahasa ini. Yang semboyannya selalu tri kerukunan umat beragama, di tri kerukunan apalagi. Orang bilang pemerataan pembangunan lain sebagai ini sebagai doktrin-doktrin negara cuma menutupi kebusukan negara. Ya saya harapkan ke negara ini rubahlah. Kalau dia menghapus SK2 Menteri, saya yakin negara kita akan maju ke depan. Saya yakin negara, oleh sebab itu saya harapkan si tokoh-tokoh agama Muslim juga Pak, kalau saya bersyukurlah kita ada tantangan dari sini untuk gain mereka yang melakukan selalu mendeskripsikan agama, saya bilang minoritas kita di sana agama Kristen. Dengan apapun mereka akan mengatakan Yesus Kristus adalah ini atau takut pada salib. Yaitu Abdul Somad itu sebenarnya salah satu konflik di hubungan sesama manusia yang ada di Indonesia. Tetapi begitulah kebijakan pemerintah. Mereka tidak mampu untuk mau menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Oleh sebab itu kita dari sini menghantam terus. Oleh sebab itu Jokowi juga saya tidak guna Pak Jokowi. Saya harapkan kelolalah sumber daya manusianya itu, bukan sumber daya alam dikelola Pak. Saya minta tolong sumber daya manusia. Saya lagi menghayal Pak Pastor. Jikalau ini orang Amerika dipindahkan ke Indonesia dan orang Indonesia dipindahkan ke Amerika, memang mungkin orang Indonesia ini sudah lama punah. Di Amerika ini Pak ada apa alamnya Pak? Bicara sumber daya alam nggak ada apa-apa. Nggak bisa kita lempar akar itu tumbuh ubi, nggak bisa di sini. Kalau di Indonesia memang kaya alamnya, yang kaya, yang parah, yang miskin di Indonesia adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu dikandai apa, Pak? Dari ajaran-ajaran Muslim itu, ajaran Islam yang salah itu. Saya analisa, Pak, orang Jawa itu orang pintar, orang Sumatera itu orang pintar. Ya, Kalimantan, Sumatera, orang Sumba, orang Maluku, semua orang pintar. Serta dia terkontaminasi dengan agama Islam, Pak. Saya bilang aja ya, kebudayaan Islam lah. Setelah dia terkontaminasi dengan agama Islam itu, kelihatannya negara kita baru kelihatan negara tidak maju. Sebenarnya jujur-jujur mereka pintar-pintar semua, Pak. Saya angkat topi kepada orang Jawa. Saya angkat topi, pintar semua, Pak. Karena
Saya cuma kasih sampel. Ada beberapa ya, orang-orang Indonesia, student di Amerika itu rata-rata pinter, Pak. Pinter. Juara di middle school, juara di high school. Ke college pun, Pak, banyak yang dapat beasiswa. Cuma jeleknya kalau dia kembali ke Indonesia terkontaminasi dengan agama, ya rusak lagi mentalnya. Udah rusak. Itu banyak contoh. Saya bilang kasih banyak contoh. Saya contoh sama Pak Bakri yang jadi narasumber kemarin. Tetapi orang itu ya mampu menetralisir, wah negara kita akan jadi besar. Sampai kapanpun negara kita tidak akan jadi besar. Itu minta tolong kepada penyelenggara negara. Mau dari elemen menteri, mau dari elemen pegawai negeri sipil, mau dari presiden dan staf, mulai TNI, Polri, Pak. Kalau didengar negara, bagaimanapun kita tidak akan maju. Kalau Anda hanya mengandalkan sumber daya alam, mau mengandalkan kita negara kaya, bukan itu yang paling utama. Yang utama adalah kelola sumber daya manusia. Kemudian rubah undang-undang kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya masih mendukung negara kita buat negara sekuler. Tapi negara sekuler dalam konteks, ya pisahkan agama dengan negara, baru kita negara akan maju. Mereka juga bilang, Pak, anti kapitalisme. Saya bilang, si Sri Mulyani itu memang aliran kapitalisme murni, semua mau dipajakan. Barangkali dalam waktu dekat ini kendaraan bermotor di Indonesia akan dipajakan. Rumah dipajakan, bagaimana Anda mau katakan negara ini negara kapitalis dan negara Indonesia bukan negara kapitalis? Hampir semua elemen, mau tanah, mau apa, orang usaha orang, Pak, kendaraan orang, semua dipajakin. Lo mau bilang kok negara Amerika negara kapitalis yang tidak boleh ambil contoh. Negara saya aja semua udah mau dipajakin. Oleh sebab itu ada pemahaman kita luas. Saya bilang Pak Bakti ada pemahaman luas. Dan Indonesia jangan sekali-kali dibodohi dengan banyak-banyak pidato oleh negarawan-negarawan. Oh, itu saya harapkan kepada masyarakat Indonesia lebih kritis, analitis, kreatif, dan konstruktif untuk melihat pertumbuhan perkembangan negara. Ya, saya bilang cuman itu harapan saya. Saya, Pak, akan melawan terus. Saya dari sini mau kembali ke Indonesia akan melawan terus penyelenggara negara. Tetapi kalau negara saya akan jaga terus. Ini negara sebagai daratan ya, Pak. Boleh saya katakan sebagai darat, tapi kalau penyelenggara negara itu nggak ada yang benar, Pak. Udah nggak ada benar kalau mereka masih tetap mempertahankan itu. Mayoritas itu agama sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kan secara sistematik negara sudah tahu bahwa ini lembaga agama ini menggunakan narasi-narasi agama, persekusi lain sebagainya untuk mengambil keuntungan dari proyek-proyek negara. Kalau saya jujur aja kepada pengurus NU, Anda mau dapat uang dari mana? Kalau bukan dari negara. Muhammadiyah mau dapat uang dari mana? Semua. Mereka cuma mengambil uang daripada negara. Gereja, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, mau menyalakan pertemuan, semua dari subsidi negara, dikasih negara. Sehingga bagus sekali mereka bikin konflik horizontal antara agama di negara kita. Ya, baru di situ diperhatikan pemerintah diberikan uang. Ini kan yang terjadi. Mereka itu, Pak, kalau sudah disogok uang, mulutnya udah tutup. Ya, kayak orang-orang kemarin yang saya bilang Abdul Somad. Mereka itu cuma dikasih uang. Pak, enggak usah lagi ribut-ribut lah. Ini uangnya supaya ini kesejahteraan keluarga kamu. Begitulah juga tokoh-tokoh Islam lainnya. Itu benar-benar real, bukan politik. Saya di sini bukan, itu benar-benar real. Diberikan negara. Sehingga mereka di negara kita yang akan membuat konflik. Baru saya katakan, sampai kapan itu selesai? Itu tidak akan selesai kalau hukum tidak benar-benar ditegakkan. Saya dengar kemarin Mahfud MD, saya bilang 2, 3, 4 hari lalu. Dia katakan ini Anies Baswedan mau ditangkap KPK, ditakut. Dia katakan kalau itu memang hukum, hukumlah. Kalau politik, politiklah kalau dia memang melanggar hukum. Tetapi dalam konteks ini penyelenggara negara takut menangkap si Anies Baswedan yang melakukan korupsi yang sudah benar-benar.
ada anggapan bahwa dia dijegal untuk menjadi calon presiden. Nah, itu di negara kita jeleknya. Sudah terkontaminasi dengan gaya politik. Belum agama itu, Pak. Kalau agama itu udah ada ancaman. Yuk kalau tangkap saya akan mobilisasi umat saya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Seperti beberapa tahun lalu. Memobilisasi massa. Nah, sehingga hukum sudah tidak lagi berjalan di Indonesia. Oleh sebab itu apa yang saya percaya kepada penegak hukum, khususnya law enforcement, kayak tentara itu, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, kepolisian itu saya percaya. Sebenarnya mereka punya aliran sekuler. Mereka tidak peduli mau agama apa, kalau diperintahkan lu tembak. Saya percaya mereka belum terkontaminasi kalau ada komando dari pemimpin. Tetapi si penyelenggara hukum kita yang berat, Pak, dan politik negara kita. Dan saya harus aminkan negara kita tidak akan maju dalam bentuk apapun. Itu saya katakan kepada penyelenggara negara. Pak Jokowi bersama staf menterinya, lain sebagainya. Percaya saya, negara saya tidak akan maju. Karena masalah di negara kita adalah masalah ideologi, bukan masalah lain-lain. Kekayaan alam, kaya. Tapi masalah ideologi di negara kita, apa yang akan terjadi ke depan? Penyelesaian di Irian Jaya tidak akan selesai. Anda mau tangkap si Lukas NMB itu, Pak, tidak akan menyelesaikan masalah. Di sana secara sistemik, Pak, dibangun gereja tidak ada jemaah, dibangun masjid tidak ada orang untuk melakukan islamisasi di Irian. Tetapi Pak, ini islamisasi dalam tanda kutip jelek ya, bukan kalau positif bolehlah. Dia bangun sekolah lah yang saya bilang, dia bangun rumah sakit lah, dia bangun apa yang menguntungkan orang banyak. Ini yang tidak menguntungkan, dibangun masjid lah, musola lah. Kemudian saya bilang, anggaran negara yang masuk ke Irian diboncengi oleh proyek-proyek mereka. Nah, ini negara kita jelek. Negara kita jelek. Dia lagi membangun di sana, tetapi ditumpangi, diboncengi oleh kelompok agama itu. Nah, ini negara kita akan maju. Di Manado, Pak, sekarang orang Manado cuman bilang sama, silakan lalu lu mau jual bakso di jalan raya. Mereka caranya begitu, Pak. Jual bakso di kiri kanan. Mereka menghamilkan orang Kristen. Anda membeli tanah-tanah mahal. Mereka tenang-tenang aja. Di Manado saya konfirmasi ke sana, mereka aman-aman. Tetapi tunggu, Pak, kalau dia meledak, saya bilang, pemerintah jangan salahkan kalau terjadi genosida besar-besaran. Karena orang Manado itu termasuk sedikit. Saya percaya orang Manado itu masuk animisme, dinamisme. Memang di sana Kristen, Pak. Tetapi kalau sudah datang, saya bilang liur anjing gilanya, Pak. Dia nggak tahu. Orang yang mau dibantai dibentuk apa. Opo. Itu, ya, ini saya cuma peringatkan kepada penyelenggara negara. Ini bukan main-main. Kita akan mau melihat 10-20 tahun. Jangan katakan bilang, benar juga ada proyeksi 45 tahun negara kita. Enggak akan maju negara kita. Ada lagi si menteri bilang, oh dari hilir. Saya bilang negara kita tetap hilir mudik. Enggak sampai bicara produksi hilir. Saya bilang lah, lu cuma slogan aja. Tunggu negara kita. Tidak lama hancur negara kita. Jokowi, saya percaya banyak membangun. Saya percaya, tetapi pegang baik-baik ideologinya dulu. Kalau you lepaskan negara dari agama, saya yakin 100% negara kita akan maju. Saya juga akan berjuang untuk negara. Yang penting negara lepas dari agama. Yang jadi persoalan di negara kita adalah didominasi oleh ya Pak Paul tahu. Didominasi oleh, saya bilang Islamnya itu. Peta politik sudah tahu 50% lebih penduduk Indonesia ada di Jawa. Udah ketahuan semua itu. Ya ini amarah saya lagi keluar lagi ini, Pak. Ya. Lanjut. Ya. Nanti Kanaksi, lalu Pak SK, lalu Pak Teddy lagi ya, Ya. boleh ya. Ya.